Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Malam. Semoga sehat selalu, walaupun pandemi seperti ini ya. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semua. Pembukaannya luar biasa ya. Kalau sisanya emang kalau misalnya, kalau opening itu udah grand opening, bukan soft opening. Kalau ngenalin orang tuh grand opening deh. Yes, langsung. Jadi gue yang bingung mau bukannya gimana lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang sudah disampaikan oleh Sisani tadi, luar biasa ya. Betul, itu judul sharing kita pada saat ini adalah judulnya apa teman-teman? Jesus Encounter the Rich Young Ruler. Ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ada di dalam Matius pasal 19. Kita boleh siap-siapkan Alkitab kita atau di handphone boleh dilihat. Aja terus. Bro Ali, sehat ya? Nah, kalau tulisan di Matius 19 itu ada tulisannya adalah orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Kalau misalnya bahasa Inggris tadi kan the rich, young and dangerous. Nah, jadi saya pikirannya gitu. Tadi saya pas lihat judulnya pertama kali pas mau sharing, saya jadinya ingat salah satu film. Ada film Mandarin dulu namanya The Young and Dangerous. Tapi itu lama. Jadi malah mengingatkan kita umur berapa jadinya. Salah ya, The Young and Dangerous. Dan kalau ditranslate jadi lucu jadinya. Kalau saya lihat sekedar ini ya, out of topic, Jesus encounter the rich, young, rich, kaya, yang muda, ruler, penggarisan? Enggak. Tetapi adalah apa? Nah, dijelasin itu. Tapi berartinya dia ruler, artinya toko ya. Apa tuh? Aku lupa. Iya. Dia adalah penguasa, betul, penguasa. Oke. Nah, oke, teman-teman, buka ya. Bukan. Yang ini jelas ya, si Bro Ali nonton berarti ini. Ketahuan umurnya. Enggak ada. Oke, kita buka. Kita akan belajar. Ini sebenarnya cerita ini ada di 3 gospel, 3 Injil, yaitu Lukas, Matius, dan Markus. Kita akan membacanya dari Matius dan Markus saja, teman-teman. Mari kita buka dalam Matius 19 ayat 16. Boleh ada, saya baca deh pertama. Yes, Matius 19 ayat 16. Orang muda yang kaya. Ayat 16 ya. Ada seorang datang kepada Yesus, kita tahu siapa yang datang kepada Yesus, yaitu orang muda, kaya, dan ruler tadi ya. Dan berkata, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ketika orang yang kaya, muda, kemudian berpengaruh ini mengatakan guru, artinya dia sangat menghormati. Rabi mungkin dalam bahasa Yahudi ya, kita bisa asumsikan seperti itu. Berarti dia menghargai, dia datang pada Tuhan, bukan dengan sosokannya dia, tetapi dia datang dengan kerendahan hati, kalau kita bisa bilang, bahwa dia bertanya kepada Yesus, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman bisa lihat, perbuatan baik katanya di sini. Dikatakan, perbuatan baik apa Tuhan? Katanya. Dalam ayat 17, kita bisa lihat ayat berikutnya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Apa yang baik katanya? Kata Tuhan, hanya satu yang baik. Yaitu di dalam Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa, ya, itu nanti, tapi ayat 17 dulu, dikatakan bahwa kalau turutilah segala perintah Allah, katanya. Kalau ingin masuk ke dalam hidup, mungkin itu keselamatan, saya katakan, ke dalam hidup atau keselamatan, turutilah segala perintah Allah. Kemudian ayat 18, boleh ada yang bacakan, teman-teman? Anyone? Kata orang itu kepadanya, siapa nih? Saya ya. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
Terima kasih, Sisani. Kata orang itu berbalik, orang muda itu berbalik bertanya kepada Yesus, teman-teman. Perintah yang mana katanya? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau dalam ayat 18 ini, teman-teman, dilihat, semua ini adalah terdapat di dalam hukum. Hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan, atau perintah-perintah Tuhan. Nah, yang dikutip adalah hanya 6. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 18 ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu adalah 6 terakhir daripada hukum Taurat yang dikutip oleh Yesus pada saat itu. Nah, tetapi ada satu yang miss, yang Tuhan Yesus tidak sebutkan di sini, tetapi bisa terdapat di dalam Injil yang lain yang bisa kita pelajari pada saat ini, yaitu di dalam Markus 10 ayat 19. Markus 10 ayat 19. Boleh share Markus 10. Siapa yang sudah menemukan boleh dibacakan, teman-teman. Kita akan mendalaminya. Apa yang hukum terakhir yang seharusnya dikutip, tapi tidak terdapat di Matius, tapi ada di Markus. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu dan ayah dan ibumu. Yes, thank you, bro. Pada Markus 10 ayat 19 dikatakan apa? Tetap dikatakan bahwa tadi adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan apa? Jangan mengurangi hak orang. Jangan mengurangi hak orang. Nah, kita akan highlight di sini, mengurangi hak orang, karena itu hanya terdapat di dalam Markus. Nah, apa artinya jangan mengurangi hak orang ini? Dikatakan Yesus kepada orang muda ini. Mengurangi hak orang itu artinya berkaitan dengan sesuatu yang disebut adalah apa? Dalam bahasa Indonesianya itu adalah merampas hak orang yang bukan miliknya, dan orang itu disebut adalah orang yang tamak atau orang yang serakah. Setuju nggak, teman-teman? Saya nggak bisa temukan lagi, kata yang lebih halus daripada itu. Tamak dan serakah menurut saya kata yang sangat strong, sangat terlalu kuat. Tetapi itulah, jadi jangan mengurangi hak orang. Yang merampas hak orang itu adalah seseorang yang bukan saja zalim, tetapi adalah orang yang serakah dan tamak. Dan ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus, yang bisa kita temukan di dalam Markus berapa tadi? 10 ayat 19. Oke, kita next. Dalam Matius 19 ayat 20. Apa respon daripada orang muda? Orang muda yang kaya ini. Ayat 20, teman boleh bacakan. Bro Ali lah dulu, pengen dengar suaranya. Boleh. Wis, dulu kita bacakan semua, Bang. Jangan 20 aja. Semua aku bacain dari Jangan 20 aja dulu. Oke. Oke, 20 aja, Bang. Iya. Kurang tuh. 20. Udah kangen. Oh iya. Ayo 20 aja ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, Bang Hanu. Pas itu, kayak Bro Ali tuh, tadi ngomongnya, penekanan nadanya begitu. Kira-kira ya, kita bisa lihat. Iya. Orang muda ini udah kasih tahu sama Tuhan Yesus. Thank you ya, Bro Ali. Dia bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan semua. Kata orang muda itu apa? Semuanya telah kuturuti. Nah, tadi Bro Ali gitu kan. Kira-kira begitu, teman-teman. Tadi anak muda yang kaya itu. Apalagi yang kurang? Apalagi yang masih kurang? Tidak ada masalah bagi orang muda ini untuk mengikuti perintah Tuhan tadi. Ya kan? Itu sama seperti kita yang mungkin ada beberapa di sini yang dari kecil itu sudah gerejawi kata yang tepat gitu, religius lah. Artinya dia dari kecil sudah lingkungannya udah rohanian, sering ke gereja, sering melayani, sering komsel, sering care group atau yang lainnya. Nah, ini bukan masalah bagi orang muda ini. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang nggak ada yang salah, nggak ada yang istimewa, udah diturutin semuanya.
ya kan? Tetapi dia mempunyai kekurangan katanya. Ayat 21, boleh siapa tadi ya? Nggak kelihatan tamunya siapa ya? Kita temennya. Boleh? Siapa? Ini kayak guru nih, ditunjuk dulu baru ngomong. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah. Teman-teman, jawaban Yesus kepada orang muda ini sungguh telak, istilahnya. Ya, ketikanya kata Yesus, ada satu yang kurang. Jika engkau mau sempurna, ada satu hal yang akan lakukan. Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu respon daripada orang muda ini. Kita bisa baca di ayat berikut. Begitu menjawab respon Yesus, sudah kulakukan semua Tuhan. Apalagi yang kurang? Satu hal anak muda. Satu hal yaitu apa? Jika engkau sempurna, pergilah jualah. Kira-kira senang apa sedih ini teman-teman? Kalau kita tahu anak muda ini ketika mendengar perkataan itu. Bisa kita lihat di ayat 22 tadi katakan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia. Dia pergi kemana? Pergi ke mendekat ke Yesus atau pergi meninggalkan Yesus? Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kadang kita melihat dalam perspektif saya, kan kalau kamu udah punya banyak, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang punya banyak, orang yang mempunyai kepemilikan atau harta, materi yang sangat berlimpah, itu biasanya lebih generous, lebih suka membagi. Betul nggak teman-teman? Atau salah saya? Betul. Hah? Betul. Ya, seharusnya begitu ya. Karena apa? Yang bagi paling dikit. Dia punya 10 juta, misalnya dia bagi 1 juta, seharusnya nggak kekurangan. Kita berpikir begitu. Maka orang yang banyak harta harusnya lebih murah. Tapi kadang-kadang kalau kita tahu orang yang mendapatkan lebih banyak, misalnya kita bisnis atau kita kerja sama orang, kita dapat gaji tahun pertama 10 juta misalnya, let's say 10 juta. Hidup kita tadinya makannya di warteg misalnya. Tahun kedua 20 juta. Nah, tahun kedua 20 juta ini makannya nggak di warteg lagi, saudara, teman-teman. Makannya mungkin di warung makan Padang lah, misalnya. Warung Padang sederhana. Nah, berikutnya kita naikin semua. Tadinya naik mobil Kijang, mintanya BMW. Begitu naik. Nah, ngikutin lifestyle yang seperti ini. Mungkin ini yang dirasakan oleh anak muda ini. Tetapi ketika anak muda ini sedih untuk dijual hartanya, ya, apakah yang menghalangi dia untuk bisa menjual hartanya itu, untuk mengikuti Yesus, teman-teman? Kalau kita lihat, kadang-kadang kita berpikir seperti orang kaya punya banyak, seharusnya lu bisa bagi dong, kamu bisa bagi, you can share, gitu ya enggak? Kalau orang tidak punya, nggak usah bagi, nggak apa-apa. Dan kebanyakan, apalagi di zaman sekarang ini, yang sering nonton film, apalagi sinetron Indonesia, teman-teman. Sinetron Indonesia itu selalu digambarkan begini. Kalau orang itu kaya, pasti jahat, pelit. Kalau orang tidak punya, baik, murah hati, penolong, selalu digambarkan begitu, betul nggak? Bollywood, even Bollywood, mungkin kayak gitu, Bollywood. Nah, tetapi enggak. Kira-kira ada nggak mental yang sama kita temukan ketika masalah harta, baik itu orang kaya
ataupun orang miskin. Bahwa dia tidak pemurah, tidak dermawan. Apakah hanya orang kaya saja yang pelit, orang miskin tidak mau memberi juga ada teman-teman. Itu masalah mental. Bahwa bukan karena orang kaya jadi, oh karena lu pelit makanya lu kaya. Oh enggak. Karena ada juga orang yang susah, miskin, tapi dia tidak mau memberi, tidak mau sharing. Padahal dia udah mengalami sesuatu kesusahan seperti itu. Nah ini yang disebut mental. Itu sebenarnya dari perspektif kita terhadap harta. Punya 10, punya 100, sama saja kalau ketika tidak mau memberi. Dan serakah. Nah, bagaimana kita bisa tahu seperti dalam Markus tadi, kita tidak merampas hak orang, atau tidak menjadi orang yang tamak, atau tidak serakah. Katanya. Nah ini, apakah dengan misalnya Bro Ali jalan-jalan ke Hongkong tadi katanya, kemudian saya pengen juga jalan-jalan ke Hongkong lah, kemudian saya pergi juga. Atau misalnya Bro Pascal, beli rumah, saya akan membeli rumah yang sama persis seperti Bro Pascal punya. Apakah itu disebut serakah atau tamak, teman-teman? Setuju nggak? Itu serakah nggak? Enggak. Tetapi apa definisi serakah tamak ternyata di dalam pelajaran kita ini? Bagaimana kita tahu? Saya juga baru tahu ini. Kenapa saya bisa tahu ya? Saya serakah apa enggak? Nah itu sama seperti sesuatu tindakan yang merampas hak orang dan melanggar hukum Tuhan. Itu kelihatan. Seperti di dalam saya mau mengingat sesuatu dengan cara mencuri. Kan serakah kan, saking serakah tamaknya, saya akan melakukan apapun, merampok, membunuh seperti Daud, ya kan? Dia serakah, dia punya istri, tapi dia mau istri orang lain, dia mau istri, akhirnya dia bunuh Uriah, hanya untuk dapatin si Batseba. Nah itu yang disebut serakah, dia punya, dia mengambil hak orang lain. Yesus juga menambahkan di sini. Kira-kira kita lihat bahwa ada orang muda ini tidak mau menjual kepemilikannya bukan karena banyaknya, teman-teman, tetapi karena melekat. Sama seperti ada kutip ayat mengatakan di mana hatimu berada, di situ hatimu berada, ya enggak, teman-teman. Nah, ini di sini kenapa orang muda ini sedih? Karena dia melekat dia terhadap hartanya. Dia itu menjadi satu dengan hartanya. Jadi sama kayak misalnya dulu waktu saya kecil pernah punya beliin senapan, mainan, sampai tidur, teman-teman. Sampai tidur dibawa. Nah itu yang disebut apa? Harta itu membawa kepemilikan terlalu melekat gitu. Sampai nggak bisa tidur. Ada juga keponakan kalau nggak selalu mainan, ada selimut misalnya. Selimut kalau nggak tidur nggak pakai selimut itu nggak bisa katanya. Jadi bawa di mana-mana bawa selimut. Itu artinya melekat kita. Nah, seperti sama orang muda ini. Dia melekat kepada hartanya sehingga pada saat dia disuruh jual, dia sedih. Dan banyak daripada kita yang hal-hal seperti itu. Mungkin handphone terbaru soalnya, iPhone 12. Saya nggak tahu iPhone udah berapa sekarang nomornya. Karena saya iPhone-nya iPhone Cina. iPhone. iPhone-nya iPhone China. Ya, nah itu yang melekat, atau laptopnya, atau pekerjaannya, atau ceweknya masalah, bisa, ya kan, yang mendahulukan pacarnya misalnya, bucin, kalau kata orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, bucin, cinta. Ayo Tuhan, saya nggak bisa ke gereja hari ini Tuhan, saya menjaga pasangan saya menjaga cowok saya menjaga cewek saya, sakit dia Tuhan. Nah itu melekat, melekat teman-teman, artinya mendahulukan artinya daripada Tuhan itu sendiri. Nah kita kembali, nah pada saat ini kita akan kembali kepada ayat kita kembali di dalam Markus 10 ayat 23 dan 25.
Yes, Markus 10 ayat 23 dan sampai 25. Kita pindah ke sana. Ya. Ayat 23 saya bacakan, teman-teman. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang. Ini bukan beruang binatang ya. Orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa respon daripada murid-muridnya? Ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi. Disambung lagi, ditambahin lagi sama Tuhan Yesus. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah, ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid terkejut, teman-teman. Murid terkejut karena apa? Karena lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Ketika kita bicara unta, sering aja keingatannya yang lain. Karena sekarang medsos suka ngomong ya, dasar unta, apa segala macam, kadrun, apa segala macam. Jadi pas ngomong unta jadi kepikiran. Tapi dibilang kata Yesus adalah, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini membuat terkejut. Karena apa? Karena kebanyakan orang kaya itu adalah menaruh kepercayaan dan harapannya kepada hartanya. Makanya seorang kaya itu lebih susah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya menaruh kepercayaan kepada harta? Kita bisa lihat di dalam Mazmur 49 ayat 6 sampai 8. Mazmur 49 ayat 6 sampai 8. Boleh si Tesil bacain? Oke, apa aja ya? Oke, boleh. Mengapa aku takut? 496 kan? Okay. Iya, 49 ayat 6 sampai 8. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Lihat teman-teman, apa artinya untuk menaruh harapan dan percaya? Ini artinya mempercaya kepada harta bendanya. Bahwa kadang-kadang orang berpikir bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Bahwa hartanya mungkin duniawi dalam hal-hal tertentu mungkin. Bahwa materinya, hartanya, asetnya dapat menyelamatkan dia dalam hal-hal tertentu. Tetapi dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada seorang pun yang hanya mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Nah, ini yang terjadi dengan anak muda yang kaya ini, bahwa dia menaruh harapan kepada hartanya dan menaruh bahwa hartanya itu sangat-sangat melekat kepadanya, yang seperti saya sampaikan tadi. Banyak ya hartanya, bahwa bisa apa aja. Nah, ini yang diajarkan pada Tuhan Yesus kepada kita. Kalau gitu siapa yang bisa selamat? Kalau katanya orang kaya aja bagikan unta masuk lubang jarum. Lubang jarum kecil, unta gede, kecuali saya nggak tahu, unta. Nggak bisa. Tetapi kita lihat, apa kata perkataan di Alkitab yang tertulis. Di dalam, kita terusin tadi, di dalam Markus, Markus 10, ayat 26 sampai 27 tadi. Saya bacakan. Ya.
Mau dibaca, Bro? Yes, please. Markus 10 ayat 26 sampai 27 ya. Ya. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Terima kasih, Sister Cecil. Kalau gitu siapa yang bisa selamatkan Tuhan Yesus, katanya. Tapi Yesus memandang mereka lagi dan berkata, bagi manusia hal itu mungkin tidak mungkin, tapi nggak bagi Allah. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, mungkin kalau misalnya mendengar gini, orang mudanya akan berkata, yes, haleluya, berarti nggak perlu jual. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jadi nggak perlu jual ini Tuhan. Kira-kira begitu ya, kalau dia nggak pergi ya. Dia dengar lagi, yes, haleluya. Saya tidak perlu jual lagi Tuhan. Karena segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tapi tidak. Tidak, teman-teman. Karena ketika kembali lagi pada ayat itu, satu hal yang kurang untuk menjadi sempurna. Yaitu, jualah hartamu dan bagikan kepada orang yang miskin dan ikutlah. Nah, kita membuat anak muda ini, bukan kita, anak muda ini membuat harta ini di atas Tuhan. Sebenarnya itulah yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan. Bahwa apapun, even harta, pendidikan, status, anything, yang membuat, kita memprioritaskan itu daripada Tuhan, hobi, misalnya, hobi basket, misalnya daripada ke gereja mendingan main basket, misalnya. Nah itu, apapun itu, atau nonton bola bagi yang maniak bola, ya, atau apapun, membuat itu prioritas utama daripada Tuhan, sama seperti anak muda ini yang tidak diinginkan Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang, juallah, artinya lepaskan, get rid of it, lepaskan, jual, biarlah itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, teman-teman. Biarlah apapun itu yang melekat kepada kita, harta, status, apapun itu, lepaskan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dan pada saat kita lepaskan, kita bagikan. Apa artinya bagikan? Biarlah itu bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Kita nggak tahu siapa yang membutuhkan. Apakah dari status kita, mungkin kita bisa bantu orang. Apakah dari harta kita? Apakah dari yang melekat? Dari komputer misalnya, desainer, desain grafis atau apa, bisa membagikan hal yang baik. Kenapa tidak? Tapi bukan itu yang nomor satu. Dan itu yang Tuhan bilang kepada anak muda ini. Maka disuruh jual dan bagikan. Ya, artinya ada pengorbanan. Apa pengorbanan kita? Kita berani mengorbankan apa yang telah menjadi prioritas kita untuk datang kepada Tuhan. Teman-teman. Jadi, daripada saya nonton bola mesti sampai jam 2 pagi, nanti Euro ini. Kemarin sih. Italia lawan Spanyol. Nah, saya lebih baik bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Misalnya. Atau saya daripada seperti tadi jagain pacar saya. Come on, pacarnya juga mungkin dari 36 naiknya 37, panas sedikit doang. Udahlah, datang ke Tuhan misalnya seperti itu. Ya, kita harus berkorban. Ada yang sesuatu kita berkorban itu artinya menjual. Menjual harta itu artinya berkorban, kembali lagi bolak-balik ya. Tapi itulah arti yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kalau gitu murid-muridnya bisa bertanya, bisa balik lagi kepada Yesus, teman-teman. Kalau kita teruskan daripada ayat-ayat berikutnya, coba kita lihat di dalam Markus 10 tadi kan sampai 27 kita baca, di ayat 28 sampai 31. Nah ini yang menarik. Nah, Petrus sudah tinggalkan semuanya, teman-teman. Petrus sudah tinggalkan saudaranya, rumahnya, nelayan dia, income-nya. Lihat apa kata Petrus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa janji Tuhan? Di sini ada janji kalau saya bilang. Ayat 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamunya ini si Petrus. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Ayat 30, teman-teman, kita baca. Orang itu sekarang pada masa kapan? Masa nanti? Masa kapan, teman-teman? Boleh nggak ada suara? Masa ini juga. Masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Karena umat Tuhan ada aja penganiayaannya. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Haleluya. Bahwa orang yang memprioritaskan Tuhan akan dikasih, katanya. 100 kali lipat. Tapi jangan, oh kalau gitu setelah habis sharing ini, saya akan kasih, kebetulan saya perlu sekitar 100 juta. 100 juta kali 100 bagi sejuta berarti. Kalau saya bagi sejuta dalam offering, persembahan, saya kasih 1 juta kembali 100 juta nih Tuhan. Karena ada tulisannya Tuhan. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu juga konsepnya. Ya, kasih 1 juta kembali 100 juta, enggak gitu. Tapi lihat Petrus, kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus menjawab Petrus, apa yang terjadi pada Petrus? Petrus melakukan mujizat yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat kembali. Kita dari promise 3 bulan, kita semua bertobat memang kembali pada Tuhan. Saya percaya, amin ya. Artinya kembali kepada Tuhan. Tapi itu artinya banyak mujizat, banyak berkat yang bahkan uang pun tidak akan bisa beli. Nah, ini yang kalau jika kita prioritaskan Tuhan, teman-teman. Jadi dari pelajaran ini kita bisa lihat pelajaran anak muda yang muda kaya ini, bahwa melekat dia kepada harta, prioritasnya janganlah menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Sama seperti kita, apapun itu, jangan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita bisa mengatakan, saya mau ikut Tuhan, saya mau korbankan apa yang selama ini melekat kepada saya, sehingga saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Bukan lepaskan, tapi benar-benar jual itu artinya dilepaskan untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita tahu kasih Tuhan kepada kita. Sama seperti Petrus tadi, teman-teman. Dan kita bisa makin dekat kepada Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, sehingga kita bisa kembali lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat di dalam kehidupan kita. Itu yang dapat kita moral yang kita dapat, message yang kita dapat daripada pelajaran kita tentang pertemuan Yesus kepada orang muda yang kaya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.